Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 17 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mulyadi M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang dalam kegiatan FGD kali ini. Pada kegiatan FGD kali ini, saya akan berdiskusi bersama 7 peserta dengan 3 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya, moderator pada kegiatan diskusi hari ini. Nama saya Atikah Anjani Pohan. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa pengertian bahasa campuran yang bisa digunakan dalam berbahasa Indonesia? Silakan kepada peserta pertama memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Rahimati dengan NIM 21090161. Menurut saya, bahasa campuran adalah campuran antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Bahasa campuran yang bisa digunakan dalam berbahasa Indonesia itu contohnya antara campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Atau sekarang lebih dikenal dengan gaya bicara Jakarta Selatan. Atau istilah kerennya itu bahasa anak Jaksel. Bahasa anak Jaksel ini banyak digunakan oleh anak-anak yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta pertama. Selanjutnya yaitu peserta kedua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adop Prangin-Angin, NIM 2103086063. Menurut saya, pengertian bahasa campuran itu ialah bahasa Indonesia yang kita gabung-gabungkan atau kita campurkan dengan bahasa Inggris. Biasanya anak-anak remaja atau kalangan-kalangan itu menggabungkannya supaya terlihat gaul. Padahal justru sebenarnya jika menggunakan bahasa Indonesia, ya menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak perlu dicampur-campur dengan bahasa Inggris agar terlihat gaul. Terima kasih. Selanjutnya ke peserta ketiga. Perkenalkan, nama saya Prasta Paramita dengan NIM 21090100022. Menurut saya, percampuran bahasa adalah percampuran berbagai bahasa, bisa dari 2 ataupun 3 bahasa, ataupun bahkan lebih. Seperti saya sendiri aja di rumah, saya menggunakan percampuran bahasa, yaitu bahasa Hokkien dan juga bahasa Indonesia. Sekian. Selanjutnya ke peserta keempat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasid Hidup Panggabean dengan NIM 210907015. Menurut saya, bahasa campuran ialah bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak mengurangi kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada peserta kelima untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab. Pendidikan tentang bahasa juga harus membicarakan soal kesantunan, cara menyampaikan pendapat yang runut dan sebagainya. Itu adalah tugas pendidik untuk mengarahkan agar anak-anak muda tetap punya pengetahuan bahasa dengan struktur yang rapi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada peserta ke-6. Perkenalkan, nama saya Andres Simanjuntak dengan NIM 210902117. Jadi menurut saya bahasa campuran di kalangan remaja bisa kita terima dan bisa kita tidak terima. Karena apa? Karena jika kita contohnya atau nongki atau kumpul bareng, bahasa campuran tidak semua kalangan remaja mengerti. Contohnya jika kita menggunakan bahasa daerah kita, mungkin ada juga teman-teman kita yang tidak satu daerah sama kita. Jadi menurut saya
bahasa campuran ini konteksnya bisa diterima dan bisa tidak diterima. Makanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk peserta ketujuh memberikan tanggapannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Siregar. Menurut saya, bahasa campuran yang bisa digunakan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa, asalkan bahasanya tidak mengurangi kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penggunaan bahasa campuran dan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini? Kepada peserta pertama, silakan tanggapannya. Baik, menurut saya penggunaan bahasa campuran ini sedang tren di kalangan remaja. Mereka melakukannya untuk bersenang-senang sebagai lifestyle mereka, bagian dari pergaulan mereka. Biar itu mereka tuh kayak dianggap lebih keren gitu menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya ke peserta kedua. Baik, menurut saya penggunaan bahasa campuran di kalangan remaja saat ini cukup berkembang pesat, atau dalam arti ya, remaja yang menggunakan bahasa campuran atau bahasa gaul, atau bisa juga disebut dengan bahasa jaksel tadi, supaya mereka terlihat keren atau terlihat dengan gaul. Karena pernah saya dengar juga, misalnya kan kalau mereka berbicara dengan campuran gitu, mereka terlihat gaul atau istilah disebut dengan bahasa gaul. Begitulah, demikian. Selanjutnya peserta ketiga. Baik, menurut saya sebenarnya itu ada bagusnya tapi ada tidaknya juga. Bagusnya adalah jika kita menggunakan bahasa bahasa Indonesia yang harusnya menjadi bahasa kesatuan kita tidak menjadi bahasa yang utuh di kalangan kita. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya peserta keempat. Baik, menurut saya itu tidak terlalu buruk karena selagi tidak mengurangi kaidah bahasa Indonesia itu dan dapat mengembangkan bahasa terhadap bahasa Indonesia itu menurut saya tidak masalah. Terima kasih. Kepada peserta kelima kami persilakan. Kepada Taufan. Tanggapan saya kalau mengenai penggunaan bahasa campuran dan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini ya bisa-bisa aja. Soalnya ketika bahasa Indonesia muncul pun bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan. Ada dua sisi yang harus kita lihat dari situ. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk peserta keenam memberikan tanggapannya. Tanggapan saya mengenai bahasa campuran terhadap dampak NKRI tentu ada ya. Karena tidak semua masyarakat Indonesia itu mengerti bahasa yang kita gunakan. Contohnya kayak bahasa Jaksel kan. Mungkin ada juga orang-orang di luar Jaksel juga tinggal di Jaksel gitu. Kita masih baru kan. Jadi mungkin orang-orang yang baru di Jaksel gitu kurang ngerti bahasa yang sering digunakan di Jaksel. Jadi menurut saya dampak bahasa campuran ini tentu memberikan efek terhadap penggunaan bahasa di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya untuk peserta ketujuh memberikan tanggapannya. Tanggapan saya mengenai penggunaan bahasa campuran dan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini, yaitu selagi itu dapat mengembangkan pengetahuan terhadap bahasa Indonesia, itu sangat baik dan tidak masalah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah penggunaan bahasa campuran memiliki dampak bagi bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa NKRI? Kepada peserta pertama, dipersilakan.
Menurut saya penggunaan bahasa campuran pasti memiliki dampak bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional NKRI. Bahasa campuran ini kan sedang tren di dalam masyarakat. Tentu kita lebih sering menggunakan bahasa campuran ini daripada bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di dalam masyarakat itu menjadi lebih berkurang. Sekian. Selanjutnya peserta kedua. Baik, menurut saya penggunaan bahasa campuran itu memiliki dampak bagi bahasa Indonesia karena jika terus kita menggunakannya pasti golongan remaja-remaja itu pasti akan kebiasaan dan ujung-ujungnya mereka akan lupa dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi mereka sesuka hatinya saja berbicara tapi mereka tidak tahu kaidahnya. Begitulah. Terima kasih. Selanjutnya peserta ketiga. Menurut saya tentu saja itu berdampak ya, karena seperti yang saya bilang tadi, jika ada percampuran bahasa itu, terutama bahasa yang paling sering terjadi adalah percampuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentu saja itu mengurangi keutuhan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Terus itu juga berpengaruh terhadap pengurangan cara berbahasa kita dengan sesuai EYD. Tentu saja itu sangat berpengaruh kepada Kamus KBRI menurut saya. Selanjutnya peserta keempat. Baik, menurut saya jika masih mengikuti kaidah bahasa dan tidak keluar dari notabe bahasa Indonesia itu tidak masalah. Tapi ketika bahasa itu keluar dari notabe atau kaidah, itu mungkin sangat berpengaruh buruk bagi bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk peserta kelima, silakan. Pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa campuran memiliki dampak bagi bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa nasional NKRI? Selama bahasa daerah tersebut masih punya sumber tertulis, ada penuturnya, dan ada kebanggaan terhadap bahasa daerah itu, maka kemungkinan besar bahasa tersebut masih akan bertahan. Yang perlu dikhawatirkan adalah bahasa-bahasa yang penuturnya sangat sedikit dan tidak ada sumber tertulisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk peserta keenam. Pendapat saya mengenai bahasa campuran, sebelumnya kita kan harus mengetahui apa itu bahasa resmi kita di Indonesia atau bahasa nasional kita. Bahasa nasional kita kan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara tentang bahasa campuran, tentu saja tidak cuma satu bahasa saja, di mana pengertiannya itu kita menyatukan beberapa bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa nasional kita satukan, kita gunakan bahasa-bahasa lain, contohnya bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa luar. Jadi menurut saya bahasa campuran itu menyatukan bahasa nasional dengan bahasa lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk peserta ketujuh memberikan tanggapannya. Menurut saya tentang dampak dari bahasa campuran bagi bangsa Indonesia yang notabene adalah bahasa nasional NKRI, yaitu memiliki dampak positif, yaitu untuk menambah kosakata bagi bangsa Indonesia. Dan negatifnya itu banyak bahasa Indonesia yang banyak bahasa nasional yang melupakan, banyak bahasa campuran yang jadi melupakan bahasa nasional yang harusnya ada di bahasa NKRI dan tidak keluar dari notabene bahasa Indonesia, itu tidak masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta ketujuh. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis kami, seiring dengan perkembangannya zaman, di Indonesia semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia tersebut. Dalam penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, saat ini memang sudah marak penggunaan bahasa campuran itu terjadi, seperti bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah, atau yang lebih marak digunakan anak muda zaman sekarang adalah bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris.
Hal ini tidak bisa dihindari karena memang adanya interaksi dari setiap bahasa tersebut. Percampuran ini bisa terjadi karena sering mendengar, membaca, ataupun berinteraksi dengan bahasa campuran tersebut. Fenomena pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat ini sering disebut dengan bahasa jaksel karena banyaknya orang yang menggunakan bahasa tersebut di daerah Jakarta Selatan. Nah, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang dapat memahami arti dari bahasa gaul, maka remaja saat ini lebih memilih untuk menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi kepada teman sebayanya. Tetapi penggunaan bahasa campuran itu juga sebaiknya melihat kepada siapa dan di mana kita menggunakannya. Jika kita berbicara secara informal seperti kepada teman sebaya, bahasa campuran masih dapat diterima karena mereka juga tetap dapat mengerti. Tetapi jika situasinya formal, maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti saat kegiatan belajar mengajar dan berinteraksi kepada orang yang lebih tua. Nah, maraknya penggunaan bahasa campuran atau bahasa gaul ini dapat mempersulit penggunanya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di kampus atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini juga mengancam generasi berikutnya akan ketidaktahuan mereka tentang cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi saat ini banyak munculnya kebanggaan tersendiri jika seseorang bisa berbahasa asing. Maka ini akan membuat bahasa asing dirasa derajatnya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia itu. Maka kita haruslah melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan merasa bangga dengan bahasa yang kita miliki. Sehingga bahasa Indonesia dengan kaidah kebahasaan yang benar tetap akan bertahan sampai ke masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan FGD kami kali ini. Terima kasih.